ini bukan masalah ngurusin anak Anda dan juga keluarga Anda doang sebagai rakyatnya. Akan tetapi ini mengurusi seluruh rakyat di Indonesia. Udah gak ngerti lagi nih sama negara. Sakit nih negara ini. Media sosial kembali digegarkan oleh rumor miring seputar gurita pengaruh keluarga Andara di jajaran instansi pemerintahan. Setelah asisten pribadi Raffi Ahmad sukses menjadi komisaris, kini pengasuh Rafathar yaitu Mbak Lala diduga diangkat menjadi wakil kepala Badan Gizi Nasional. Kabar burung yang viral ini langsung memicu reaksi keras serta kegeraman dari netizen yang budiman. Namun, setelah dilakukan penelusuran lebih mendalam, informasi mengenai pengangkatan pengasuh anak Rafathar itu dipastikan merupakan berita bohong. Foto yang beredar luas di media sosial terbukti hanya hasil AI demi memicu polemik baru. Jabatan resmi instansi tersebut sebenarnya telah diisi oleh pejabat sah pilihan presiden sejak awal bulan Juni lalu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Gue yang tadinya nggak percaya, tapi setelah ngeliat berita Mbak Lala pengen jadi wakil kepala BGN, kayak kok bisa gitu. Gue nggak tahu ini beritanya bener atau enggak, tapi yang gue baca kayak gini. Dan ini adalah list-list keluarga dan juga kerabat Raffi Ahmad yang menjabat di sektor publik. Sebanyak ini kok bisa? Nyari komisaris, spek asisten, nyari DPR, spek pelawak, nyari stafsus, spek LC, giliran rakyat nyari kerja, nyari spek malaikat Jibril anjing. Udah mah ngelamar CPNS butuh SKCK gitu kan. Menterinya malah mantan napi, negara kocak anjir. Heboh isu Mbak Lala pengasuh anaknya Raffi Ahmad jadi wakil ketua BGN. Gila sih ini ya, semua mantan pembantunya menduduki jabatan penting di Indonesia. Kemarin mantan asistennya jadi komisaris Krakatau. Sekarang pengasuh anaknya Mbak Lala jadi wakil ketua BGN. Ini negara Indonesia seolah-olah kayak punya Raffi Ahmad gitu ya. Belum lagi keluarga dari pihak Raffi maupun dari pihak istrinya sudah menduduki jabatan penting juga di Indonesia. Terus kata fansnya katanya, jangan iri bos katanya, rezeki mah sudah ada yang ngatur. Ini bukan masalah iri gitu. Kayak di Indonesia itu apakah tidak ada lagi orang yang berkompeten di bidangnya, sampai-sampai mantan para pembantunya itu dijadikan pejabat penting lagi di Indonesia. Apakah tidak ada orang yang lebih kompeten lagi gitu, sampai-sampai pembantunya dijadikan pejabat? Kan mereka tidak punya kemampuan, tidak punya pengalaman di bidangnya gitu. Jadi Anda jangan mentang-mentang merasa dekat dengan pemerintah, semua orang yang dekat dengan keluarga Anda dijadikan pejabat di Indonesia. Ini bukan masalah ngurusin anak Anda dan juga keluarga Anda doang sebagai rakyatnya. Akan tetapi ini mengurusi seluruh rakyat di Indonesia. Udah gak ngerti lagi nih sama negara. Sakit nih negara Indonesia. Salam, akal sehat. Setelah heboh kasus Ginka di Pertamina, sekarang publik dikejutkan dengan penunjukan Mufti Budi Ananda, mantan asisten Raffi Ahmad, sebagai komisaris Krakatau Posko. Gelo, asisten sekarang jadi komisaris. Ini bukan soal kritik, ini bukan soal sirik sama rezeki orang, tapi soal matinya standar profesionalisme. Posisi pengawas industri baja strategis yang harusnya diisi oleh ahli justru diberi tanpa rekam jejak industri yang relevan. Pesan buat Gen Z dan milenial makin jelas. Sehebat apapun skill dan CV kamu, tetap kalah sakti sama jalur koneksi atau orang dalam. Waduh, hancur negara, acur-acuran. Dengar-dengar kabarnya nih ya, kalau jadi asisten Raffi Ahmad bisa jadi komisaris. Iya? Angkat apa A kita?
Saya. Itu masih D3, saya S1 ya, S1 kuliahnya S1. Belum lagi nongkrongnya saya mah udah S2 nongkrongnya. Ya Allah, dibang nongkrong di kampus, nongkrong di depan sekolahan, nongkrong depan posyandu gitu udah apal banget. Serada mau PT Krakatau PT Salak, PT Gunung Gede, gak apa-apa dah. Yang penting komisaris gitu. Kita juga capek ya hari gini. Kagak jadi apa-apa, udah S1 juga kagak jadi apa-apa ya. Atau nggak gini dah ya. Kan yang jadi asistennya AA itu kan udah jadi komisaris PT. Berarti posisi dia di rumah kosong. Ya kan? Saya ada ngelamar, tahu nggak kemarin yang kata Susrini nyari asisten. Tahu nggak? Gua ya Allah. Gue daftar anjir, Susrini nyari asisten, gue daftar. Kagak keterima aja. Kenapa sih kagak keterima ya? Apa karena mulut gue terlalu berisik? Kagak dah, gue kalau dapat duit mah diem. Itu kan rame banget guys, soal seorang anak muda yang terkenal sebagai asisten pribadi dari figur terkenal, dari seorang artis lah yang sekarang udah jadi pejabat. Nah tiba-tiba dia ditunjuk jadi komisaris perusahaan besar, joint venture BUMN lah. Nah gue gak mau bahas tentang siapa orangnya, yang gue mau bahas adalah pertanyaannya. Pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh masyarakat umum kayak gue ini. Kalau untuk jadi manajer aja itu butuh di training baris berbaris. Jadi manajer Komdes itu harus latihan ala-ala militer. Lalu standar buat menjadi seorang komisaris perusahaan raksasa joint venture-nya BUMN itu apa ya standar kompetensinya? Karena menurut gue ya komisaris itu bukan jabatan kecil loh, itu jabatan gede banget. Dia ikut mengawasi perusahaan yang mengelola aset besar dan menyangkut pekerja yang banyak banget. Nah sekali lagi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang kita sebagai publik umum ini nggak ketahui pertimbangannya apa. Tapi kalau prosesnya itu nggak transparan, ya wajar dong kalau masyarakat tuh bertanya-tanya, ini ada apa sih? Apakah jabatan strategis di negeri ini diberikan karena kompetensinya atau karena ada kedekatan sama orang-orang tertentu? Masalahnya gini guys, kalau semua anak-anak muda nih di negara Konoha ini mulai percaya bahwa koneksi itu lebih penting daripada kompetensi, wah itu bahaya banget loh. Sebab sekarang ini ya pesan yang sampai di anak-anak muda adalah belajar keras itu kagak cukup, kerja puluhan tahun di suatu perusahaan lu kagak cukup. Yang penting itu lu kenal siapa, lu harus kenal orang yang tepat. Menurut kalian guys, untuk posisi sebesar itu kayak komisaris, apakah publik berhak tahu apa sih standar untuk pengangkatan jabatan yang setinggi itu? Apalagi perusahaan yang ada hubungannya sama BUMN? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Lagi rame nih, asisten Raffi Ahmad jadi komisaris PT Krakatau Posko, ya, bukan Krakatau Steel ya. Memang wajar banget ya kalau kita resah bahwa posisi-posisi penting diisi oleh orang yang menurut kita nggak kompeten. Tapi tunggu dulu, Krakatau Posko ini itu bukan BUMN, dia joint venture antara Krakatau Steel dan Posko. Dan gak ada yang tahu nih, asisten Raffi Ahmad ini masuk ke sana mewakili pihak mana kita nggak tahu. Dan kalaupun masuk situ karena jaringan politik, memang itulah konsekuensi kita memilih negara demokrasi. Apalagi demokrasinya itu yang sebebas-bebasnya, seterbuka-terbukanya, partai politik ada bejibun, kekuatan-kekuatan yang harus diakomodasi itu jadi banyak. Negara tuh nggak bisa jalan tanpa akomodasi banyak kekuatan politik. Itu konsekuensi demokrasi. Kita semua pengen lah merit system, semuanya berdasarkan kompetensi, meritokrasi. Tapi meritokrasi rata kanan itu nggak mungkin berjalan di sebuah negara yang demokrasi rata kanan. Kekuatan ini benar-benar banyak banget dan terbagi-bagi. Mau nggak mau tuh banyak yang harus diakomodasi. Dan mungkin yang kalian nggak sadar ya, sebuah jabatan politik itu skill set yang dibutuhin itu bukan skill set teknis doang, tapi juga skill set politik. Seorang menteri yang jago di bidangnya tapi nggak jago berpolitik itu juga susah geraknya. Kenapa? Karena akan bertemu dengan politisi-politisi lain dan juga birokrat ASN yang secara nggak resmi mereka juga banyak yang berpolitik, bahkan banyak yang melawan menteri. Itu realitanya di Indonesia yang banyak orang nggak tahu. Kalau kita pengen semuanya berbasis kompetensi, meritokrasi rata kanan, maka kita juga nggak bisa menuntut demokrasi yang rata kanan. Sebaliknya, kalau kita pengen demokrasi yang rata kanan, kita juga nggak rasional untuk menuntut meritokrasi rata kanan, terutama untuk di negara yang sebesar dan seberagam Indonesia. Menurut kalian gimana? Kalian mau sukses, mulailah menempel pada Raffi Ahmad. Atau dari sekarang jadi tim ses dan pendukung orang-orang inkompeten, dungu, anti kritik, modal pidato panjang, jual janji manis, dan air mata palsu.
Karena biasanya yang begitu bisa menjamin masa depan Anda. Karena di negara yang mayoritas rakyatnya malas mikir sih, pasti menang yang kayak gitu. Kuliah sampai S3 di luar negeri, lalu mengabdi pada bangsa. Anda mau berakhir di penjara? Kita tuh nggak butuh orang-orang pintar. Untuk apa? Hanya bisa mengkritik presiden ya kan? Mau dianggap provokator dan pemecah belah bangsa? Mau di penjara? Atau kalau kalian terlalu berani sih disiram air keras? Jangan ya dek ya. Kita hanya butuh rakyat yang patuh dan yang diam dikasih bansos, dikasih MBG, mendukung program yang konyol dan cacat asal kebagian komisinya. Jangan kalian terlalu berani dan terlalu pintar. Kenyang aja cukup ya. Mimpi kaya raya kejauhan sekali. Kecuali kebagian dapur MBG atau mengelola Kopdes Merah Putih. Tapi yang kebagian biasanya sih hanya yang mengikuti saran di atas ya. Kerja keras, kerja cerdas, kurang sukses. Kalau mau sukses, tambahin dengan menjilat rezim. Atau nggak perlu semua itu, cukup jadi temul aja. Atau kalian punya privilege keluarga Solo. Kalau haram sih nggak masalah ya. Yang penting tuh saling sayang dan kedekatan. Bullshit sekali moralitas dan integritas. Kita negara agamis yang nggak pakai gitu-gituan. Belajar sama Mama Gufron. Di sini bukan siapa yang berintegritas naik jabatan, tapi siapa yang pandai mengambil hati orang yang punya pangkat dan kekuasaan. Koreksi kalau bener. Bisa kecipratan jabatan ya kan? Masih ngayal Indonesia emas. Nye. Yang kritik dan marah-marah ya, karena kalian nggak kebagian. Iri, bilang bos. Iri karena nggak punya duit sebanyak Raffi Ahmad kan? Coba kalau punya, kan bisa ngangkat keluarga, asisten, babu, jadi menteri semua. Di negara ini, yang ditangkap cuma maling kayu, maling pisang, maling ayam. Kalau money laundry, dinasti politik, nepotisme, aman. Yang penting tetap selalu merakyat. Udah dikasih contoh juga. Kalian aja yang mainnya kelewat jujur, berintegritas, bermoral, berkualitas lah. Dikira kalian tinggal di negara maju. Nggak suka, pindah negara sana. Kok gue yang ngatur? Oh iya kan gue buzzer.